Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses jurnal penyesuaian atau proses penyesuaian. Untuk proses penyesuaian sendiri dalam siklus akuntansi itu dilakukan setelah teman-teman atau setelah kita membuat trial balance sebelum penyesuaian. Nah, perusahaan itu pada akhir periode pelaporan itu harus mengidentifikasi item-item yang memang harus disesuaikan secara saldonya ya, saldonya harus disesuaikan. Kenapa jurnal penyesuaian itu penting atau saldo atas akun tersebut harus disesuaikan? Karena eh, memang seperti ini, sistem pencatatan yang dianut oleh perusahaan kan adalah sistem accrual basis ya, di mana sistem accrual basis ini adalah pencatatan transaksi sesuai dengan keterjadiannya, bukan karena apa kas masuk ataupun kas keluar, sehingga pada akhir periode pelaporan perusahaan sebagai penyusun laporan keuangan itu harus mengidentifikasi saldo beban sesungguhnya berapa, terus kemudian saldo revenue sesungguhnya berapa, dan akun-akun lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk tipe penyesuaian itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah deferral dan yang kedua adalah accruals. Nah, untuk tipe penyesuaian deferral sendiri itu terbagi menjadi prepaid expense dan juga unearned revenue. Untuk accruals ada accrued revenue dan juga accrued expense. Untuk tipe deferral, jadi penyesuaiannya ini seperti ini. Biasanya transaksi yang terjadi adalah ada pengeluaran kas terlebih dahulu, terus kemudian dilakukan penyesuaian kemudian berupa pencatatan expense dan juga pencatatan revenue. Nah, kalau yang accruals justru pada saat penyesuaian nanti akan dibuat terlebih dahulu revenue-nya dulu dan juga expense, kemudian kemudian ada proses penerimaan kas selanjutnya atau pengeluaran kas setelahnya. Itu yang accruals. Jadi mencatat revenue dan expense terlebih dahulu di adjusting entries-nya, lalu kemudian setelah tanggal adjusting entries-nya ada transaksi pengeluaran atau pemasukan kas. Itu yang accruals. Beda dengan deferrals. Nah, kita lihat yang prepaid expense itu adalah expense itu sudah dibayarkan ya secara kas namun belum dikonsumsi, belum digunakan, belum dirasakan manfaatnya. Kalau unearned revenue itu justru kas sudah diterima, kemudian jasanya itu belum dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian kalau accrued revenue di sini adalah revenue-nya itu sudah dilakukan, cuma perusahaan belum menerima kas. Kalau accrued expense di sini, expense-nya sudah terjadi, manfaatnya sudah dirasakan oleh perusahaan, cuma perusahaan belum membayar kas. Itu accrued expense. Oke, nah ini untuk yang deferral, tadi kan tipenya ada prepaid expense, ada unearned revenue. Nah, ketika perusahaan tidak membuat journal adjustment untuk deferrals ini, berarti yang pertama, yang kemungkinan kesalahannya adalah aset dan kewajibannya itu akan overstated. Kemudian yang kedua adalah kemungkinannya untuk expense dan juga revenue yang terkaitnya akan justru dinyatakan lebih rendah atau understated. Oke. Nah, kita lanjut aja ke sini. Untuk yang prepaid expense terlebih dahulu, jadi ada case payment dulu sebelum expense-nya di-record. Nah, contoh daripada prepaid expense atau prepayment ya, ini ada insurance expense, ada supplies, ada advertising, ada rent, ada building, dan equipment. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan di tanggal 5 Oktober ini ya Ziki Advertising itu membeli advertising supplies. Cost-nya adalah 25.000 di Oktober 5. Berarti jurnal entry-nya adalah supplies. Supplies di debit,
sebagai aset, kemudian cash di kredit, aset juga berkurang. Jadi di 25.000. Ya, seperti ini ya. Terus kemudian tadi itu sebentar, itu terkait dengan supply sih ya, 25.000 awalnya. Nah, ternyata pada saat perhitungan fisik atas supplies, nah supplies-nya itu ternyata tinggal 10.000 ya. Tadi dari 25.000 ternyata tinggal 10.000 berkurang. Berarti kan berkurang itu adalah karena pemakaian oleh perusahaan. Nah, kalau pemakaian berarti kan perusahaan di sini sudah menerima manfaat atas aset tersebut, sudah mendapatkan manfaat atau dengan kata lain berarti 15.000-nya ini yang terpakai itu adalah cost yang sudah expired, biaya yang sudah kadaluarsa, yang sudah dimanfaatkan. Berarti perusahaan akan mencatat supplies expense pada supply sebesar yang dipakai. Awalnya 25.000 nih, terus kemudian sisanya 10.000, maka yang terpakai adalah 15.000. Expense-nya diakui, supplies-nya berkurang. Seperti ini ya. Jadi apa ledgernya ya juga akan terupdate seperti ini. Supplies-nya menjadi 10.000 ya, supplies expense-nya jadi diakui 15.000. Oke. Nah, untuk di laporan posisi keuangannya sendiri bisa dilihat di tanda panah supplies-nya menjadi 10.000. Bisa dilihat juga di laporan laba rugi supplies expense-nya muncul ya di 15.000. Oke, di 4 Oktober ini lain hal ya. Kalau tadi supply, sekarang insurance. Di 4 Oktober ya Ziki Advertising itu membayar 6.000 untuk polis asuransi 1 tahun. Itu dimulai di 1 Oktober, teman-teman. Nah, kemudian di sini berarti di Oktober 4, ya Ziki akan mencatat prepaid insurance pada cash. Prepaid insurance itu adalah akun aset, akun prepayment. Kenapa ditaruhnya di aset terlebih dahulu? Karena pada saat Yaziki membayar, itu kan memang belum diterima seluruh manfaat daripada polis asuransi tersebut ya. Karena memang jangka waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Seperti itu, maka dicatat dulu prepaid insurance pada cash sebesar 6.000 nanti akan ledgernya akan tampil seperti ini di account-nya. Prepaid insurance di debit 6.000, cash-nya di kredit 6.000. Oke. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, pada bulan tersebut berarti kan polis asuransinya memang sudah terpakai ya. Atau bisa dibilang kalau sudah 1 bulan di akhir periode itu kan kita bisa bilang polis asuransi atas yang 1 bulan itu memang sudah expired. Seperti itu. Jadi di sini Yaziki harus mencatat insurance expense pada prepaid insurance untuk mengakui prepaid insurance yang sudah expired tadi ya. Kemudian prepaid insurance-nya di sini juga berkurang. Jadi insurance expense-nya diakui, prepaid insurance-nya berkurang sebesar 500, sorry, didapat dari 6.000. Tadi polisnya 6.000, kemudian dibagi dengan 12 gitu. Karena di sini kita membuatnya adalah hanya untuk bulan bersangkutan, hanya untuk 1 bulan aja. Oke. Menjadi seperti ini, teman-teman, untuk prepaid insurance-nya yang awalnya 6.000, karena sudah terpakai 1 bulan, maka saldonya berkurang ya, jadi 5.500, dan insurance expense-nya yang awalnya nggak ada, jadi diakui sebesar 500 di sisi debit. Seperti itu, kita lanjutkan. Oke, kita lihat di sisi aset. Di sisi aset, pada laporan posisi keuangan, prepaid insurance-nya tadi 5.500, yang memang sudah bersih dari penyesuaian ya. Terus kemudian di sini di laporan laba rugi juga ada efek atas penyesuaian itu, yaitu adanya penambahan atau pencantuman insurance expense sebesar 500.
Oke, nah di sini Yaziki itu mengestimasi bahwa depresiasi pada office equipment per bulannya adalah 400. Karena ini adalah kita lakukan jurnal penyesuaian per bulan, maka di sini bisa langsung saja dibuatkan depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 400. Depreciation expense atau beban depresiasi ini dilakukan atas penyesuaian aset tetap, kecuali memang tanah tidak didepresiasi ya. Nah, untuk yang lainnya dilakukan depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya, kemudian untuk di account-nya atau ledger-nya akan seperti ini ya, teman-teman. Seperti yang tertera. Oke, nah kita lihat. Nah, kalau di laporan posisi keuangan, akumulasi depresiasi ini akan mengurangi harga perolehannya ya, atau cost daripada equipment itu sendiri gitu. Jadi di sini equipment-nya sudah tersaji bersih ya. Ada yang tersaji bersih yaitu sebesar 49.600, 50.000 dikurangi dengan 400. Nah, kemudian untuk pengaruh daripada beban depresiasi tadi tentunya ada di income statement. Kita lihat ada item depreciation expense sebesar 400. Oke, kalau yang awal tadi untuk deferral kan sudah dijelaskan terkait dengan prepayment ya, atau prepaid expense. Sekarang dari sisi revenue yaitu unearned revenue. Unearned revenue perusahaan sudah mendapatkan uang, namun perusahaan itu belum memperform jasanya. Gitu sehingga di sini pada saat transaksi itu ada, seharusnya perusahaan yang memang tidak boleh mencatat revenue, tapi dia mencatat unearned revenue atau liabilitas. Karena memang dia berhutang jasa ya pada lawan transaksinya. Nah, kemudian di sini berarti konsepnya adalah cash receipt before revenue recorded. Nah, untuk unearned revenue itu bisa terjadi atau contohnya apa aja sih? Bisa karena sewa, bisa karena tiket, tuition, biaya biaya sekolah ya, biaya sekolah atau SPP, terus kemudian apa namanya langganan ya, langganan majalah, terus bisa juga deposit customer. Oke, di sini ada contohnya, misalkan Yaziki Advertising itu menerima 12.000 di Oktober 2 dari Casey Advertising. Berarti pada saat menerima, kas dia bertambah, kas Yaziki bertambah. Kemudian Yaziki harus mengakui adanya liabilitas atau dengan nama unearned service revenue karena pada saat penerimaan kas tersebut Yaziki belum memperform jasanya dia. Oke, seperti ini di account-nya, cash-nya ada di debit, unearned revenue-nya ada di kredit. Kemudian untuk item penyesuaiannya adalah di sini ternyata di akhir Oktober ya atau selama Oktober sudah teridentifikasi bahwa Yaziki sudah memperform sebagian lah ya, sebagian dari 12.000, contohnya adalah 4.000. Jadi ada bagian dari 12.000 yang sudah diperform. Berarti karena sudah 4.000-nya sudah diperform, berarti Yaziki harus mencatat jurnal penyesuaian unearned service revenue 4.000, service revenue-nya 4.000. Artinya, dengan memperform jasa, berarti kan liabilitas atau unearned service revenue-nya itu turun. Kalau turun berarti ada di sisi debit karena dia liabilitas. Sementara untuk revenue-nya sendiri kan sudah boleh diakui. Revenue diakui ada di sisi kredit. Seperti ini. Oke, sehingga unearned service revenue-nya gini ya teman-teman. Awalnya 12.000 karena sudah diperform 4.000 jadi 8.000. Kalau untuk service revenue-nya sendiri yang awalnya 100.000 ditambah karena penyesuaian 4.000 menjadi 104.000. Oke, nah efeknya ada di bagian liabilitas, unearned service revenue-nya menjadi 8.000 teman-teman. Nah, kemudian di sini juga untuk service revenue-nya menjadi 106.000 ya di income statement.
Oke, nah untuk accrual sendiri, accruals itu tipenya bisa revenue, bisa expense. Kalau tadi deferral, sekarang tipe penyesuaian accruals. Kalau revenue itu adalah untuk service perform. Kalau expense adalah expense yang terjadi di atau selama periode akuntansi berlangsung. Kemudian kita lanjut. Oke, kalau adjusting interest terkait dengan accrued revenue, berarti di sini revenue-nya di-record terlebih dahulu sebelum adanya cash receipt gitu. Jadi revenue record dulu, nanti cash receipt kemudian. Nah, contohnya apa saja sih terkait dengan accrued revenue? Ya bisa terjadi karena sewa, karena transaksi pinjaman ya, atau bunga. Kemudian ada juga service perform. Contohnya seperti ini, di Oktober Yaziki sudah memperform 2000. Jadi jasanya dihargai sebanyak 2000. Nah, kemudian ternyata Yaziki itu belum membuat tagihan atau membuat tagihan ke klien ya, belum. Nah, sehingga adjusting journal entries-nya adalah Yaziki harus membuat tagihan. Nah, membuat tagihan dengan cara mengakui accounts receivable sebesar 2000, terus kemudian mengakui juga service revenue sebesar 2000 karena di sini kata kuncinya adalah Yaziki Advertising Perform Service. Jadi sudah bisa diakui sebagai revenue. Oke, untuk AR-nya sendiri, accounts receivable awalnya kan 72.000 ya. Ditambah 2.000 jadi 74.000. Service revenue-nya dari awalnya 100.000 ditambah 4.000. Kemudian yang terakhir ditambah 2.000. Jadi 106.000. Ya, untuk service revenue-nya menjadi 106.000. Untuk AR-nya juga sudah update ya, angkanya menjadi 74.000. Oke, kalau tadi dari sisi expense ya. Kalau tadi kan dari sisi revenue. Nah, kalau ini dari sisi expense. Nah, ini expense-nya memang sudah terjadi, tapi belum dibayar berupa kas. Seperti itu. Contohnya adalah sewa, interest, pajak, dan juga salaries. Contohnya seperti ini. Misalkan Yaziki, dia menandatangani ya 3 bulan notes payable. Pokok utangnya sendiri, pokok notes payable-nya adalah 50.000 di Oktober 1 gitu. Jadi interestnya adalah 12% per tahun. Oke, di sini berarti kan ada nilai face value-nya nih teman-teman. Nilai pokoknya tadi 50.000. Ada interestnya 12.000. Nah, interestnya itu kan per tahun. Kalau kita mau tahu hanya mau mengidentifikasi saldo interest hanya untuk bulan itu, berarti kan harus kita kali dengan 1/12 karena memang porsinya hanya 1 bulan dari 12 bulan. Maka interest di bulan itu saja adalah 550.000 dikali 12% dikali 1/12. Oke, berarti jurnal yang akan dicatat oleh Yaziki terkait dengan beban bunga ya. Interest expense-nya 500, interest payable-nya ada di 500 juga. Seperti ini ya teman-teman ya untuk di account-nya, interest expense dan interest payable. Oke, nah atas jurnal adjustment tersebut, efek ke income statement di bagian interest expense dan efek juga ke laporan posisi keuangan di interest payable. Oke, ini untuk yang accrued salaries. Nah, untuk accrued salaries, pada Oktober 31, salaries dan wage-nya itu kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Jadi, employee itu menerima total salary 10.000. 10.000 untuk 5 hari kerja atau sebetulnya 2.000 ya per harinya. Seperti itu. Jadi kita lihat sebetulnya di 26
Oktober itu kan payday-nya atau gajiannya itu tanggal 26, teman-teman. Nah, berarti kan di sini adjustment period-nya adalah atas jasanya karyawan di tanggal 29, di tanggal 30, dan juga di tanggal 31. Di mana nanti yang di tanggal 29, 30, 31 Oktober itu nanti akan dibayarkan di payday-nya November. Gitu. Jadi yang di-adjust di Oktober adalah untuk tanggal 29, 30, dan 31. Di mana perharinya tadi kan sudah teridentifikasi ya, bahwa 2.000 upahnya. Sehingga yang harus direcord oleh Yaziki adalah salaries and wages expense sebesar 6.000, terus kemudian salaries and wages payable sebesar 6.000. Tadi 3 hari dikalikan dengan 2.000. Oke, untuk salaries dan wages expense-nya sendiri yang awalnya di debit 40.000 terus kemudian ditambahkan karena adjustment 6.000 menjadi 46.000 dan salaries and wages payable-nya menjadi ada di kredit ya sebesar 6.000. Oke, nah untuk efek ke laporan keuangannya tentunya ada di income statement, yaitu ada muncul post salaries and wages expense, dan di equity and liability-nya juga ada salaries and wage payable sebesar 6.000. Oke. Nah, untuk November 23 terusan dari yang tadi ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan Oktober ya. Oke, kita teruskan. Nah, di November 23 ini kan Yaziki Advertising-nya itu akan membayar ya, teman-teman, akan membayar sebesar 40.000. Jadi di payday-nya dia akan bayar 40.000. Nah, 40.000 ini, teman-teman, kita lihat bahwa yang 6.000-nya itu sebetulnya kan sudah kita adjust ya di Oktober dengan cara tadi salaries and wages expense pada salaries and wages payable, sehingga pada payday di November teman-teman balik terlebih dahulu atau hilangkan dulu wages payable yang sebesar 6.000. Dengan cara apa? Kan payable itu dihilangkan atau dikurangkan di sisi debit. Salaries and wages expense-nya di debit 6.000, terus kemudian munculkan salaries and wages expense sebesar 34.000. Seperti itu. Jadi kelihatan ya atas yang memang di bulan Oktober dan di bulan November. Kalau di bulan November sendiri yang diakui sebagai expense-nya adalah 34.000. Nah, kas yang keluar adalah 40.000. Oke. Ada lagi terkait dengan penyesuaian ya, teman-teman, penyesuaian untuk accruals. Ini ada contohnya adalah ini ya, alokasi untuk penyisihan piutang tidak tertagih. Asumsikan ya Ziki Advertising itu secara reasonable ya, jadi secara wajar gitu dia punya alasan untuk mengestimasi bad debt expense-nya per bulan per bulannya adalah 1.600, atau untuk bulan itu ya, untuk periode itu adalah 1.600. Maka jurnal penyesuaiannya adalah dengan bad debt expense pada allowance for doubtful account, di mana allowance for doubtful account ini merupakan aset kontra. Dia itu memang posnya adalah aset, tapi karena dia kontra, maka memang diakuinya di sisi kredit. Nah, nantinya akan mengurangi piutang usaha kotor si AFDA-nya ini. Gitu. Jadi bad debt expense 1.600, AFDA di kredit 1.600. Oke, kita lihat AFDA-nya jadi ada ya 1.600, bad debt-nya juga jadi ada 1.600. Oke, untuk income statement, bad debt-nya menjadi ada 1.600. Kemudian di laporan posisi keuangan, yang tadi saya sudah jelaskan, di bawah accounts receivable, jumlah kotornya nanti akan dikurangi ya dengan AFDA, sehingga jumlah bersihnya adalah 72.400. 74.000 dikurangi dengan 1.600.
Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ketika Yaziki sudah membuat penyesuaian ya atas trial balance-nya. Jadi trial balance yang sudah disesuaikan, cash-nya jadi 80.000, AR-nya menjadi 74.000, kemudian AFDA-nya ada 1.600, supply 10.000, prepaid insurance 5.500, equipment 50.000, akumulasi depresiasi equipment 400, dan seterusnya. Jika dijumlahkan antara akun adjusted trial balance debit kredit sama ya, 297.500, baik debit maupun kredit. Ya, baik teman-teman, saya tuntaskan untuk penjelasan terkait dengan jurnal penyesuaian. Semoga penjelasannya dapat diterima dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang memahami ya, memahami materi terkait dengan jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.